Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 97 Praktikan Simulasi Komputer 2025 dari sesi Jumat. Perkenalkan, saya Adili Rahmat Yudhoyono dengan NPM 230320100001. Dan saya Yuniara Mazahara, NPM 23032010018. Di sini kami akan melakukan running software sebagai pemenuhan tugas besar kami dalam praktikum simulasi komputer dengan judul. Dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Terang Bulan di UMKM Terang Bulan Nugraha dengan software analogic discrete dan fansim dinamis. Nah, di sini saya akan merunning software analogic dengan sistem discrete. Dan saya yang akan merunning sistem dinamis menggunakan software fencing. Untuk selanjutnya bisa simak video setelah ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa runningan pada software analogic. Langkah pertama dalam melakukan software analogic itu kita akan membuat halaman baru dengan menekan model, terus control new. Seperti ini, kita akan memberikan nama dari file yang akan kita buat. Ya, sebagai reminder, dalam penulisan di software analogic ini tidak boleh menggunakan spasi, namun digantikan dengan underscore. Ini boleh langsung disimpan ke beberapa dokumen yang langsung berhubungan dengan laptop. Nanti saya akan simpan di download, lalu tekan finish, klik finish. Nah, ini tampilan awal pada software analogic sebelum kita akan melaksanakan simulasi atau sistem yang akan kita buat. Oke, baik, selanjutnya untuk langkah awal, kita harus tentukan tools, yaitu ini file dari analogi yang kita buat tadi. Dan selanjutnya kita akan klik agent type. Kita akan beri nama um, seperti studi kasus kita, yaitu terang bulan. Seperti ini, lalu next. Agent type itu kita pilih uh, box, karena kita menggunakan produk terang bulan. Dan di sini juga banyak dari beberapa macam pilihan. Nah, untuk saya akan memilih box yang kedua. Lalu tekan finish. Dan ini juga keluar, namun kita kembali lagi ke main. Kita agent type lagi, yaitu yang kedua selanjutnya adalah operator. Dan next, kita akan memilih operator yang akan digunakan. Kita akan menggunakan officer, lalu tekan finish. Nah, untuk terang bulan dan operator sudah selesai. Kita silang, memang kita kembali ke main. Dan di mana tadi yang sudah kita cantumkan dengan agent type-nya, itu sudah masuk dalam project kita. Sini. Kita kembali ke play. Oke. Untuk yang pertama itu kita pilih schedule. Kita akan atur jadwal jam operasional mulai dari sampai selesainya operasional tersebut.
Tetapi untuk schedule ini kita atur dengan jadwal istirahat. Kita geser ke kiri dan klik tombol plus. Untuk semua hari kita centang. Nah, di sini kita bisa atur jamnya. Karena dari terang bulan tersebut buka pukul mulai jam 5 sore hingga jam 11 malam, maka untuk jam istirahatnya mungkin di jam 6 sore pas waktu maghrib sampai jam 7. Sore itu sebelum setelah setengah hari 2 PM berarti juga 11 7 ya. Sorry, 7 PM. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya dengan memilih tool source, mana source ini adalah software tools yang digunakan untuk mengarahkan dalam kedatangan. Source akan beri nama pelanggan, kedatangan pelanggan. Teruskan. Oke, selanjutnya itu ada ada tool select output view. Ini nanti juga dihubungkan. Namun untuk namanya ini kita hapus saja atau kita lihatkan. Setelah select output view, itu terdapat WW, di mana WW ini adalah sebagai jenisnya yang dibeli oleh pelanggan ataupun permintaan dari pelanggan yang sudah dibeli. Yaitu ada tiga, ada original, spesial, dan jumbo. Garis yang belum terarahkan ini bisa dihapus dengan tekan delete. Nah, untuk namanya juga bisa diatur terlebih dahulu. Yang pertama itu ada original, terus yang kedua itu ada spesial, yang ketiga itu ada jumbo. Nah, untuk setelah ini kita bisa sambungkan antara select output ke GWW ini. Tekan dua kali, klik dua kali. Kalau misalkan ingin mengarahkan ke bawah atau membelok, itu bisa tekan satu kali ke bawah, tekan satu kali ke kanan, dan dua kali. Nah, untuk yang kedua itu ke jumbo. Oke, selanjutnya di sini nanti ada time measure start yang merupakan waktu awal dalam proses produksi. Kita beri nama waktu. Kita sambungkan juga sama seperti tadi. Maaf, terjadi kesalahan ini bukan time measure start. Untuk time measure start itu di sini. Mulai, kita sambungkan.
Oke, seperti ini ya. Selanjutnya itu akan kita lakukan dengan membuat tempat proses produksi dari yang dinamakan tools service. Maka sesuai dari studi kasus kita, yaitu ada 4, di mana yang pertama adalah proses pengadukan adonan, yang kedua proses pemanggangan, yang kedua proses, yang ketiga itu proses penambahan topping, dan yang keempat itu ada proses pengemasan. Ganti namanya dengan pengadukan adonan. Ingat ya teman-teman, tidak bisa menggunakan spasi, maka kita menggunakan underscore. Seperti ini. Kita bisa atur tata letak nama maupun toolsnya, kita sambungkan langsung. Oke, dan seterusnya yang kedua itu ada pemanggangan. Kita sambungkan. Terus yang ketiga itu ada penambahan topik. Ini bisa dilebarkan ini. Yang terakhir ini adalah pengemasan. Selanjutnya kita akan, setelah service ini terdapat tools di mana itu menunjukkan total selesainya sebuah operasi produksi. Seperti di awal tadi kan ada time measure start, di mana untuk akhir ini ada time measure end. Waktu total. Dan selanjutnya itu ada tool sync. Pelanggan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan tools resource pool, yaitu sebagai operator dalam menjalankan proses produksinya. Kita beri nama operator 1. Bawa tulisannya. Ini bisa di copy langsung ya teman-teman. Nah, langsung bisa ke operator 2. Copy lagi, jadi operator 3. Copy lagi, menggunakan menjadi operator 4. Oke, untuk operatornya kita hanya sampai di operator 4 saja. Nah, selanjutnya kita bikin eh, proses produksi dalam objek 3 dimensi, di mana kita membutuhkan pet, membutuhkan 3 karena sesuai dengan simulasi yang di sini itu ada 3 jenis, original, spesial, dan jumbo. Di sini ada rectangle,
Di mana rest tangga ini nanti pada proses operasi proses operasional produksi itu akan menjadi tempat penumpukan kedatangannya pelanggan. Yang kedua ada point node. Ini sebagai stasiun kerjanya. Kita buat kotak lagi untuk tempat operatornya. Sebelumnya ini juga dinamakan antri original. Yang kedua antri spesial. Yang ketiga antri jumbo. Untuk ini diberikan nama antri dari proses pengadukan aduan. Untuk ini itu stasiun kerja sebagai ST pengadukan aduan. Nah, untuk ini lingkaran ini atau yang disebut dengan point node ini itu sebagai stasiun stasiun kerja pada proses pertama. Nah, untuk yang rectangle atau kotak ini itu sebagai tempat operator. Tempat operator. Operator satu. Untuk lebih cepatnya itu kita tinggal copy paste. Kita copy paste hingga jumlahnya sebanyak proses yang ada, yaitu 4. Seperti ini. Baru kita ubah dengan nama-namanya sesuai dengan eh, proses yang di sini. Untuk yang proses kedua itu adalah antri dalam pemanggangan. Pemanggangan. Untuk tempat operatornya itu operator 2, oke. Untuk stasiun kerjanya itu stasiun kerja pemanggangan. Oke, selanjutnya pada proses yang ketiga itu antri pada proses penambahan topping. Faktornya 3 untuk stasiun kerjanya untuk penambahan topping. Terus pada proses yang keempat adalah proses pengemasan. Untuk tempat kerjanya yaitu pada operator 4 dan untuk stasiun kerjanya pengemasan. Kita bisa besarkan lagi. Nah, di sini juga bisa ditaruh dengan 3D Windows.
Ini merupakan mesin dari proses operasinya. Oke, selesai. Dan selanjutnya di sini kita bisa menambahkan 7 objek dalam simulasi proses produksi. Untuk mencari tools 3D window, mana ya? Bersin. Nah, besar banget. Oke, oke, baik. Untuk selanjutnya, mari setelah kita melakukan tata letak dalam proses produksi di penjualan termulan negara, kita akan melaksanakan sistem yang akan digunakan dalam kursnya untuk menjalankan simulasinya. Untuk dari kedatangan sendiri, itu sekitar 10 atau 15 per jam per tahun. Oke, setelah itu lanjut. Oh ya, untuk agen ini masuk ke terang bulan. Nah, lanjut ke tool select output, di mana select output di sini memiliki nilai probability. Di probability terakhir yang kelima itu 0, yang keempat juga 0, yang ketiga itu 4, 0,4, 0,3, dan 3. Oke, setelah dirubah semua, terus kita lihat lagi untuk advance-nya yaitu terang bulan. Oke, kita lanjut ke tools QW, di mana tools QW dari jenis original. Yang pertama kita harus memaksimumkan capacity untuk agent location yaitu antri original. Untuk QW ini menggunakan Vivo. Oke, untuk advance juga tambah. Oke, teman-teman. Untuk yang QW dari spesial, itu juga cara memaksimumkan capacity untuk agent location antri di spesial masih sama. Ini juga oke. Kita lanjut ke QW jumbo. Di mana QW jumbo ini hampir sama menggunakan maksimum capacity. Terus kita lanjut untuk QW-nya menggunakan metode Vivo dan advance-nya juga masih ditambah. Oke, kita lanjut ke time measure start. Untuk time measure start dipastikan sudah dalam agent type-nya itu sudah terang bulan. Oke, kita lanjut ke service, di mana service ini sangat mempengaruhi kinerja operasi dari setelahnya. Yang pertama itu ada proses produksi pengadukan adonan. Oke, lanjut ke service, di mana service itu yang pertama kita memasukkan operator yang pertama karena proses operasinya itu yang pertama juga. Oke, setelah mengisi atau mencentang ini, mari kita lakukan dalam delay time, yaitu kita ambil dari software EasyFit. EasyFit ini. Nah, oke teman-teman, ini data yang sudah didapatkan dari observasi. Yang pertama, dari pelanggan 1 sampai 10 itu kita akan lewati dalam tahap probability.
Kita lanjutkan ke analisis with distribution, yaitu untuk data domain yaitu discrete. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa muncul untuk binomial. Di mana binomial itu dihasilkan n-nya sama dengan 151 dan p-nya 0,800,41. Di mana nanti hasil binomial itu dimasukkan ke dalam running software yang tadi. Kita lanjut ke software. Nah, di mana terdapat delete time ini yang kita ubah. Setelah kita ubah, kita bisa ngecek di sini. Kita cari yang binomial. Jadi sebesar ini ya teman-teman, buat hasil dari binomial yaitu n-nya sebesar 151 dan untuk p-nya itu sebesar 0,841. Setelah itu kita akan lanjut ke dalam software lagi, di mana hasil dari isi feed itu dimasukkan ke dalam ini. 151, ini masih belum. Oke, baik, mari kita lanjut. Di mana dari binomialnya yaitu sebesar 151 untuk n-nya dan p-nya sama dengan 0,841. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk agent location query ini diisi dengan antrian dari proses pengadukan aduan. Untuk yang agent lokasi delay itu menggunakan tempat di mana ini terdapat pengaduan. Ini kita cek itu sesuai dan jangan lupa untuk advance jar agen type-nya itu terang bulan. Mari kita lakukan dalam operatornya, di mana operator juga untuk resource type-nya itu static, dan untuk new resource unit itu operator. Ini bisa menambahkan yaitu tempat operator satu itu, dan ini untuk breaks-nya jadwal istirahat ini masuk ke operator. Seperti halnya dari proses 1 sampai proses 4 hampir sama seperti itu. Masuk ke operator 2. Ini ganti kita ganti ke isi feed dan kita ganti dari proses yang tadi. Analyze feed distribution discrete. Oke. Nah, kita lihat untuk bilangannya 439 untuk n-nya. 439
Hmm. Dan untuk P-nya yaitu P-nya yaitu 0,6921. 0,6921. Oke, untuk maksimum UWB capacity-nya dicentang. Untuk agen location UWB itu antrian dalam pemanggangan. Dan untuk agen location delay-nya yaitu hmm, tempat kerja operator 2. Stasiun kerja pemanggangan. Lanjut ke operator, masih cara yang sama yaitu untuk resource type-nya yaitu statistik. Untuk agent-nya diganti dengan operator. Nah, di sini kita menambahkan tempat kerja operator 2. Itu kita rubah resource pool properties. Dan kita klik fix dan ada istirahat, jadwal istirahat. Oke. Oh, jangan lupa juga advance-nya yaitu untuk operator. Untuk proses penambahan topping, masih sama di sini juga menambahkan operator 3 untuk mempunyai kapasitas centang untuk melihat datanya. Sebentar, sebentar. Ini kita lakukan untuk proses yang ketiga. Oh, this is fit distribution. Oke, untuk ini kita hapus dulu dan nanti hasilnya kita lihat di isi fitnya tadi. Untuk binomialnya yaitu 278, 278. Oke, dan hapus dulu. Masukkan yang pertama. Pokoknya sebesar 100. Terus juga.
Dan kita jalankan di sini untuk namanya berarti 78. Wih, oke. Terus, untuk agen location-nya yaitu antri penambang kopi. Oke, selanjutnya kita lakukan untuk advance-nya yaitu terangbulan masih sama. Maksud ke operatornya masih sama yaitu statik. Oke, ini operator. Oke, untuk home location yaitu tempat kerja operator 3. Ya, untuk spesifik lainnya ini kita rubah menjadi resource properties. Nah, di sini ada breaks, terus juga memasukkan schedule yang kita buat. Nah, untuk advance-nya yaitu daily 50 itu masih rata-rata sama. Lanjut ke 5, add. Jadi proses pengemasan juga bisa sama, kita tambahkan resource-nya operator 4 untuk maksimum capacity kurang centang, dan untuk delay time-nya kita hitung kan sampai di sini. Oke, yang sudah sesuai semua, mari kita klik OK. Baik, selanjutnya di sini ada data pengemasan. Data pengemasan ini memasukkan operator 4 atau satu ini sama dengan operatornya yang satu dalam proses pengemasan ini. Dan ini centang maksimum QW capacity dan untuk delay time-nya itu sebesar 0,38. Nah, untuk delay time-nya itu kita bisa melihat di CVT. Untuk ini tetap di pengemasan. Selanjutnya analis distribution untuk data domainnya ini di discrete, lakukan OK, ya di sumberai, dan ini nilai fenomenanya yaitu N-nya sama dengan 107 dan B-nya sama dengan 0,8340. Kita kembali ke setelah itu kita masukkan di agen location QW ini antri dari pengemasan, dan untuk di sini ada stasiun kerja dari pengemasan, dan untuk ini jangan lupa tetap beranggulan. Lanjut ke operator 4, di mana operator 4 ini, nah untuk operator 4 ini kita ganti statik ini ya, dan untuk new resource unit itu operator, dan untuk location yaitu tempat operator keempat karena proses keempat. Terus ini dirubah ke resource pool seperti ini untuk breaknya di channel dan ditambahkan dengan istirahatnya. Lalu jangan lupa juga advance itu operator, dan waktu total, untuk total di mana waktu total ini kita masukkan waktu mulainya. Untuk data set capacity kita rubah menjadi 999 ini, dan advance setnya itu jangan lupa juga untuk di terang bulan. Nah, lalu ke menuju pelanggannya. Menuju pelanggan ini hanya memperhatikan di advance setnya apakah sudah di terang bulan atau yang lain. Kalau yang lain kita hapuskan ke terang bulan. Nah, setelah itu kita akan membuat histogram dengan ini. Ada histogramnya, di mana histogram untuk namanya itu masih sama, harus digunakan underscore dalam spasinya.
Terus untuk title ini guys, dan untuk histogram ini kita masukkan waktu totalnya. Mana waktu total itu di sini, kalau masukkan input itu tidak boleh berbeda dari yang sebelumnya di sini touch-nya. Dari namanya harus sama, dari kecil besar hurufnya juga sama, ke distribution. Oke, setelah itu bisa kita running. Ini pertanyaannya. Di sini kita mulai di jam 17. Kita percepat, nanti di jam 6 itu kita dapat waktu istirahat sampai jam 7. Di sini proses operasinya tidak berjalan karena terjadi waktu istirahat, namun pelanggan terus datang. Ini untuk tampilan tiga dimensinya. Mohon maaf, sebentar. Ini ada kesalahan. Oke, ini mohon maaf ya teman-teman. Di sini kita juga akan menambahkan eh, jumlah dari operatornya sejumlah satu. Di sini juga sama. Di sini juga sama. Arah dan operatornya kita teruskan dengan proses kerjanya. Oke, oke. Ini kita coba running lagi. Ya teman-teman, ini untuk jamnya itu mulai dari jam 5 sore. Teman-teman, masih salah. Runningnya. Sebelumnya mari kita lihat errornya. Errornya tidak ada, no problems. Operator satu. Hmm.
area mana? Jadi namanya hmm, ini berarti nggak bisa ya. Oke, teman-teman, ini bisa dilanjut untuk running langsung. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa cepatkan.
Baik, ini terdapat runningan. Untuk jamnya yaitu jam 5 sampai jam 12 nanti. Kita running lagi nanti di jam 6 sampai jam 7 itu terdapat istirahat. Nah, di sini proses operasinya tidak berjalan. Cepat lagi sampai selesai. Nah, di sini terdapat penumpukan karena proses pemanggangan juga waktunya cukup lama, dan untuk operatornya itu juga dalam pemanggangan hanya satu, jadi di sini terjadi penumpukan. Dan untuk yang operator oleh tenaga kerja yang paling menganggur itu bisa di operator 4 karena hanya pengemasan saja. Di sini tingkat utilitasnya itu sebesar 98% di pemanggangan, dan untuk di pengemasan itu tingkat utilitasnya sebesar 28%. Artinya cukup rendah, dan ini cukup tinggi, dan dua proses pengerukan sama penambahan doping itu masih stabil. Oke, ini menunjukkan waktu sudah selesai, di mana penumpukan juga masih tetap di pemanggangan. Nah, nanti ada proses perbaikannya juga. Baik, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Yuniara Mazahara. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa di sini saya akan merunning pada sistem dinamis menggunakan bantuan software fencing. Jadi langsung saja di sini pertama-tama kita buka fencingnya terlebih dahulu. Lalu di pojok kiri atas ini kita klik new model. Lalu pada initial time kita ganti menjadi 2021, dan final time-nya kita ganti 2030. Time step-nya tetap satu, lalu unit for time-nya kita ganti ke here. Lalu klik OK. Baik, di sini tampilannya masih kosong. Pertama-tama kita akan membuat variabel-variabelnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik yang menu ini, variabel, dengan logo A yang ada plusnya ini. Lalu kalian tempatkan klik di terserah dulu. Lalu di sini tulis ketersediaan. Lalu sebelah sini, lalu ketersediaan stok ini juga dipengaruhi oleh adonan terang bulan yang basi. Kemudian ketersediaan stok ini juga dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Nah, dari keempat, ketiga ini lanjut, di sini kita tambahkan jumlah produksi maksimal. Lalu hasil produksi ini juga dipengaruhi oleh
persentase keberhasilan produksi. Lalu adonan terang bulan yang basi ini dapat dipengaruhi oleh persentase adonan terang bulan basi. Lalu permintaan pelanggan dipengaruhi oleh rasio permintaan juga. Permintaan pelanggan ini juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan tentunya jumlah permintaan ini eh, ada peningkatan permintaan. Tentunya jika ada peningkatan permintaan pasti ada penurunan permintaan pelanggan. Lalu tentunya di sini ada persentase peningkatan permintaan. Dan di penurunan ini juga ada persentasenya, yaitu persentase penurunan permintaan. Lalu di sini kita atur-atur terlebih dahulu tempat-tempatnya. Lalu jika variabelnya sudah kita taruh di lembar kerja semua, selanjutnya kita akan menyambung-nyambungkan antar variabelnya ini. Seperti ini kita gunakan tools arrow yang ada di sini. Kita tinggal pencet saja variabelnya, lalu pada eh, variabel sumber ke tujuan. Jadi panahnya kita hubungkan dari sumber ke tujuan. Lalu terang bulan ini hasil produksi ke ketersediaan, jumlah produksi maksimum ke hasil produksi, persentase ke hasil produksi, lalu ini ke sini presentasi adonan yang basi ke adonan terang bulan yang basi. Lalu permintaan pelanggan ke ketersediaan stok adonan, rasio permintaan ke permintaan pelanggan, lalu jumlah permintaan ke permintaan pelanggan, jumlah permintaan ke peningkatan permintaan, begitupun sebaliknya dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Lalu jumlah permintaan ke penurunan permintaan dan penurunan permintaan ke jumlah permintaan. Lalu persentase peningkatan, lalu persentase ini penurunan ke penurunan. Seperti ini, kita bisa cek terlebih dahulu apakah semua variabelnya ini sudah terhubungkan dengan benar. Jika kurang rapi, kita bisa rapikan.
Jika sudah dirasa cukup, kita lanjut eh, ke pemberian polarity atau nilai. Caranya kita klik ujung panahnya ini, semisal pada jumlah produksi ke hasil produksi. Ini dia, eh, kita klik kanan, ada mouse. Di sini jumlah jumlah produksi maksimal dan hasil produksi dari terang bulan ini memiliki hubungan yang positif. Karena apabila jumlah produksinya naik, maka eh, hasil produksi dari terang bulan ini juga akan meningkat. Lalu persentase keberhasilan produk terhadap hasil produksi juga positif. Lalu terang bulan hasil produksi ke ketersediaan ini hubungannya juga positif. Lalu ketersediaan stok adonan terang bulan terhadap adonan terang bulan yang basi ini hubungannya positif. Jadi ibaratnya jika ketersediaan adonan terang bulan ini berlimpah, maka bisa jadi adonan yang akan basi ini juga banyak. Namun sebaliknya, adonan terang bulan basi ke ketersediaan adonan terang bulan ini memiliki hubungan negatif. Jadi jika adonan terang bulan yang basi ini banyak, maka ketersediaan stok adonan terang bulan ini akan berkurang, sehingga polaritinya negatif. Lalu untuk persentase adonan terang bulan basi ke adonan terang bulan, ini memiliki hubungan yang positif. Lalu rasio permintaan ke permintaan pelanggan ini bernilai positif. Lalu permintaan pelanggan ke ketersediaan stok ini memiliki hubungan yang negatif. Lalu jumlah permintaan ke permintaan pelanggan ini positif. Lalu jumlah permintaan ke peningkatan permintaan positif. Begitupun sebaliknya, peningkatan permintaan ke jumlah permintaan juga positif. Lalu jumlah permintaan ke penurunan permintaan ini positif. Namun sebaliknya, penurunan permintaan ke jumlah permintaan ini bernilai negatif. Jadi ibaratnya jika banyak terjadi penurunan permintaan, maka jumlah permintaan ini akan berkurang. Lalu persentase peningkatan permintaan terhadap peningkatan permintaan ini memiliki hubungan yang positif dan persentase penurunan permintaan terhadap penurunan permintaan ini bernilai positif. Di sini semua variabel sudah terhubungkan dengan baik dan sudah eh, memiliki nilai. Lalu selanjutnya di sini kita akan di sini merupakan model CLD dari studi kasus yang kelompok kami analisis.
Lalu di sini kita akan ganti panahnya eh, sesuai dengan map kami. Map kami kuning, jadi kita ubah menjadi kuning. Caranya tadi kita bisa CTRL-A, lalu kita klik panahnya, klik kanan, lalu di sini arrow color ini kita bisa pilih sesuai warna map kita. Karena di sini map kelompok saya adalah kuning, maka saya pilih warna kuning. Oke, selanjutnya kita bisa cek apakah model CLD ini sudah benar. Caranya itu dengan kita klik causes tree ini, tapi sebelumnya kita klik dulu, misal pada ketersediaan stok adonan terambulan, kita klik dulu, lalu kita klik causes tree, seperti ini. Terus di sini kita bisa cek apakah ketersediaan stok adonan terang bulan ini sudah benar dipengaruhi oleh tiga faktor ini, yaitu adonan terang bulan basi, permintaan pelanggan, dan juga terang bulan hasil produksi. Lalu kita juga cek juga apakah tiga faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sebelah sini. Apakah adonan terang bulan basi ini dipengaruhi oleh ketersediaan stok dan persentase adonan terang bulan, begitupun pada permintaan pelanggan dan terang bulan hasil produksi. Ini kita bisa close aja. Di sini merupakan model CLD yang akan eh, kita analisis, yang akan kami analisis pada laporan tugas besar. Di sini kita bisa save aja. Baik, sekian penjelasan running dari saya pada sistem dinamis menggunakan software Vensim dan juga software Anylogic Discrete untuk sistem discrete oleh partner saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.